Rabbim ayaklarınıza taş. Julukan Megatron tak lagi jadi favorit, media Korea beri nama baru ke Megawati Hangestri. Atlet voli Indonesia Megawati Hangestri terus menjadi perhatian masyarakat Indonesia maupun Korea Selatan. Terlebih dirinya baru pulang dari Korea, semakin menarik perhatian hingga muncul banyak spekulasi tentang Megawati Hangestri. Tentu, itu tak lepas dari kontribusinya selama bermain di Red Sparks, hingga mengharumkan nama tanah air. Megawati Hangestri juga menciptakan sejarah baru hingga menarik warga lokal Korea. Dia wanita berhijab pertama main di Liga Korea. Sebagaimana kita tahu, Islam belum banyak di sana, dan ia mampu memberikan kesan baik dan positif. Pasalnya, Megatron yang berhijab mampu berprestasi dan nyaman beraktivitas seperti olahraga. Hijab bikin media Korea terpanah, bahkan media Korea pun terkagum-kagum pada saat tahu keutamaan hijab dalam Islam. Sebenarnya ini pertama kali pemain berhijab di Korea. Bukan cuma di voli, tapi di semua olahraga Korea, kata Kim Yun Sol. Terus kok nggak gerah di lapangan? Enggak sih, kalau awal dulu pertama kali pakai hijab di 2017 ya merasa kayak gerah, jawab Mega dikutip dari YouTube Korea Reomit. Lalu, kehadiran Megawati yang disapa Megatron di Red Sparks membawa warna tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan. Megawati Hangestri juga menjadi trending topik di sana. Media Korea pun tak henti menyoroti setiap laga atlet Muslim Indonesia itu. Julukan baru ke Megawati Hangestri pada akhirnya, Megawati Hangestri dijuluki dan disebut sebagai Duta Voli Korea Selatan dalam salah satu artikelnya. Saat Duta Voli, Megawati terbang, Red Sparks juga terbang, tulis judul dalam artikel usai laga melawan IBK Altos. Aktor utamanya adalah Indonesia Express, Megawati Hangestri Pertiwi yang mencetak 23 poin dengan tingkat keberhasilan 56,76%, tulis artikel tersebut. Di sisi lain, bergabungnya Megawati Hangestri bersama Red Sparks jadi angin segar siapapun termasuk pelatih Ko Hye-jin. Sebab punya atlet yang bisa memperkokoh tim. Pevoli Indonesia ini memiliki performa semakin baik lantaran ia bertengger di peringkat ketiga sebagai top skor V-League 2024-2025 dengan 614 poin buat Megawati Hangestri terus menjadi sorotan. Megawati Hangestri bahkan hampir merajai semua statistik di V-League musim ini, salah satunya ialah persentase keberhasilan serangan. Itu salah satu capaian secara individu Megawati Hangestri. Di sisi lain ia juga membawa Red Sparks catatkan rekor 13 kemenangan berturut-turut. Gemilangnya Megawati bersama Red Sparks, juga ada kabar buruk diduga tak akan bertahan di Red Sparks musim depan meski dirinya bermain impresif sepanjang V-League 2024-2025. Hal ini tidak bisa buat pelatih Ko Hye-jin menjadi tenang. Malah sebaliknya justru ia semakin gelisah takut pada karir perempuan asal Jember itu. Sehubungan dengan ini, diketahui hal yang buat Ko Hye-jin khawatir ialah bukan soal gaji, tapi ada regulasi dari KOFO bakal membuat Megawati Hangestri tampak sulit untuk dipertahankan oleh Red Sparks musim depan. Aturan itu berbunyi jika pemain asing Asia telah bermain di klub yang sama selama 2 tahun berturut-turut, maka dia tak dapat bertahan di musim berikutnya. Sementara itu, tak mau tutupi lagi, Megawati Hangestri ungkap, "Kasihan, lihat nasib pemain voli di Indonesia. Kasihan teman-teman aku dicap sebagai." Setelah 2 musim membela klub asal Korea Selatan, Jungkwan-jang Red Sparks, Megawati Hangestri akhirnya memulai babak baru dalam karirnya bersama Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Kepulangannya ke Indonesia menjadi sorotan publik, terutama usai ia menjalani debutnya yang dinilai cukup solid meski belum membawa tim barunya melaju ke final. Dalam babak final For Proliga 2025 yang telah berakhir,
Gresik Petrokimia menempati peringkat ketiga setelah gagal menembus partai puncak. Namun, tak hanya soal performa di lapangan, Megawati juga kembali jadi perbincangan di media sosial. Beberapa waktu lalu, ia sempat dihujani kritik di TikTok oleh sebagian penggemar di Indonesia yang menuntutnya tampil seperti saat membela Red Sparks. Gaya bermainnya di klub Korea Selatan yang dinilai agresif dan konsisten rupanya dijadikan tolok ukur oleh publik untuk menilai aksinya di tanah air. Menanggapi cibiran yang menyebut dirinya dan rekan-rekan setim sebagai pemain TikTok, alih-alih atlet profesional, Megawati memberi tanggapan tegas dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sport 77 Official. Ia membela kebebasan atlet dalam menggunakan media sosial, termasuk TikTok, selama kontennya tidak negatif. Emang nggak boleh atlet main TikTok? Dapat duit loh di TikTok. Kenapa enggak? Ujar Megawati sambil tersenyum. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aktivitas di media sosial seperti TikTok bukanlah penghalang bagi fokus atau latihan para atlet. Baginya, TikTok justru menjadi ruang hiburan dan pelepas penat setelah sesi latihan yang melelahkan. Toh kan di TikTok kita bikin konten yang positif aja. Kalau konten negatif bolehlah dikomen macem-macem, tambahnya. Saat ditanya apakah penggunaan media sosial mengganggu fokus dalam latihan atau pertandingan, Megawati menjawab lugas, ya enggak. Kan kalau kita capek latihan, nonton dan scroll TikTok. Ya aku kasihan sih sama teman-teman aku yang dicap sebagai pemain TikTok, bukan atlet voli. Pernyataan Megawati ini menjadi respons atas sentimen negatif sebagian publik yang masih memandang sinis atlet yang aktif di media sosial. Ia menekankan bahwa atlet juga manusia yang membutuhkan ruang hiburan dan cara untuk mengekspresikan diri. Di sisi lain, kepulangannya ke Indonesia juga menunjukkan dedikasinya untuk membangun olahraga voli nasional. Meski tekanan dari publik cukup besar, terutama dari ekspektasi tinggi yang terbentuk akibat penampilannya di luar negeri, Megawati tetap menunjukkan komitmennya. Dalam pertandingan final For Proliga 2025, ia tampil sebagai salah satu pilar serangan Gresik Petrokimia dan membantu tim finish di peringkat ketiga, di bawah Jakarta BIN dan juara musim ini, Jakarta Pertamina Enduro. Kehadirannya di Gresik Petrokimia jelas membawa harapan besar bagi regenerasi dan pencapaian klub lokal. Sementara itu, Ratu Voli Korea akui, takut bertemu Megawati Hangestri, dia itu benar-benar. Legenda voli Korea Selatan, Kim Yeon-kung, memberikan apresiasi tinggi terhadap performa luar biasa Megawati Hangestri Pertiwi di final Liga Voli Putri Korea 2025. Dalam pertandingan penentuan yang berlangsung sengit antara Pink Speeders dan Red Sparks, nama Megawati bersinar terang meski timnya harus puas sebagai runner-up. Bahkan, sang Ratu Voli Korea tidak ragu menyebut Megawati sebagai sosok yang telah mengubah level permainan voli wanita di Korea. Pink Speeders keluar sebagai juara Liga Voli Putri Korea usai menang dramatis 3-2 atas Red Sparks dalam pertandingan kelima yang digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Selasa, 8 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berjalan ketat dengan skor 26-24, 26-24, 24-26, 23-25, dan 15-13. Kim Yeon-kung menjadi pencetak poin terbanyak bagi Pink Speeders dengan torehan 34 poin. Di sisi lawan, Megawati tampil luar biasa dengan mencetak 37 poin, menjadikannya pencetak angka tertinggi dalam laga pamungkas tersebut. Meskipun Red Sparks kalah, Megawati Hangestri menunjukkan kualitas kelas dunia yang bahkan membuat Kim Yeon-kung mengakui dirinya terkesan dan bahkan merasa takut. Dia telah tumbuh menjadi pemain yang benar-benar menakutkan dan telah menaikkan level bola voli kami, kata Kim Yeon-kung kepada media Korea, Chosun Ilbo, usai pertandingan. Di sisi lain, saya bertanya-tanya seberapa menakutkannya seandainya saya bertemu dengannya sebagai anggota tim nasional Indonesia, lanjutnya.
Pertandingan ini sekaligus menjadi momen emosional bagi Kim Yeon-kong. Pemain berusia 37 tahun itu mengumumkan bahwa musim ini akan menjadi yang terakhir dalam karir profesionalnya. Gelar juara bersama Pink Speeders menjadi penutup manis setelah dalam 3 final sebelumnya, Kim harus puas berada di posisi kedua. Dalam karirnya selama 21 tahun, Kim Yeon-kong dikenal sebagai salah satu ikon bola voli dunia. Ia menjadi pemain Asia pertama yang meraih penghargaan MVP di ajang CEV Women's Champions League saat membela klub Fenerbahçe dari Turki. Selain itu, ia juga berhasil mempersembahkan medali emas untuk Korea Selatan di Asian Games 2014. Gelar juara yang diraih musim ini terasa spesial karena diraih dengan perjuangan keras dan melewati lawan tangguh seperti Red Sparks yang diperkuat oleh pemain asing dengan kualitas top seperti Megawati Hangestri. Megawati, yang dijuluki Megatron, telah menjadi fenomena baru dalam dunia voli Asia berkat performanya yang konsisten dan eksplosif. Keberhasilan Megawati di Liga Voli Korea juga menambah panjang daftar prestasi pemain asal Indonesia di luar negeri. Ia menjadi salah satu pemain Indonesia yang mampu bersinar di kompetisi elit Asia, dan penampilannya di final musim ini mendapat pujian dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Kim Yeon-kong sendiri. Kisah final antara Pink Speeders dan Red Sparks bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang tongkat estafet prestasi yang perlahan mulai berpindah. Kim Yeon-kong mungkin telah menyelesaikan kisahnya, tetapi nama Megawati Hangestri Pertiwi mulai mencuat sebagai bintang baru yang akan menjadi sorotan dunia voli internasional di masa depan. Sementara itu, negara mana sih yang... Prediksi Kapten Timnas Voli Putri Indonesia di ajang AFC Nations Cup 2025 menarik dibahas setelah Wilda Siti Nurfadilah pensiun dan Megawati Hangestri Pertiwi absen. Kapten Timnas Voli Putri Indonesia sebelumnya adalah Wilda, namun baru-baru ini ia memutuskan pensiun dari dunia bola voli. Praktis posisi Wilda kosong sedangkan AFC Nations Cup 2025 akan digelar sebentar lagi mulai Sabtu, 7 Juni 2025, di Dong An Gymnasium, Hanau, Vietnam. Pertandingan yang akan disiarkan langsung, live, di Moji TV dan video.com tersebut akan berlangsung sampai 14 Juni 2025 diikuti oleh tim voli putri dan tim voli putra. Dengan absennya Wilda, satu nama yang layak menggantikannya adalah Megawati Hangestri. Namun Megawati juga absen di AFC Nations Cup 2025, sebab ex-pemain Red Sparks itu akan segera menikah. Alhasil, Megawati yang sebelumnya masuk daftar pemain ditarik mundur dari Timnas Voli Putri Indonesia. Dari surat yang saya terima, Megawati memberitahu akan menikah pada Juli mendatang, sehingga tidak bisa membela Timnas, kata Wakabit Binpres PPPVC. Laudri Maspaitela mengutip Bola Sport, Jumat, 30 Mei 2025. Namun, Megawati tidak akan ikut AFC Women's Volleyball Nation Cup saja. Setelah itu bisa membela Timnas lagi, lanjutnya. Prediksi Kapten Timnas Voli Putri Indonesia. Salah satu pemain senior yang dipanggil membela Timnas Indonesia adalah Yola Yuliana. Besar kemungkinan, Yola Yuliana akan menggantikan posisi Wilda. Apalagi Yola Yuliana merupakan pemain berpengalaman di Timnas Voli Putri Indonesia. Di AFC Nations Cup 2025, Srikandi Voli Merah Putih itu tergabung ke dalam Pool B bersama Kazakhstan, Filipina, Iran, Mongolia, dan Selandia Baru. Selain itu, Yola Yuliana, yang selama ini dikenal sebagai middle blocker andalan, tengah dipersiapkan untuk menjalani peran baru sebagai opposite hitter. Pergeseran posisi ini dilakukan menyusul absennya dua pemain utama, Megawati dan Arsela Nuari, yang masih dalam masa pemulihan cedera. Kondisi tersebut memaksa pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Octavian menyesuaikan strategi dan susunan pemain. Awalnya, PVC memanggil 15 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan nasional. Namun, karena Megawati, Arsela, dan Aulia Suci Nurfadilah belum pulih usai kompetisi Proliga, ketiganya dicoret dari daftar. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Coach Octavian mengambil langkah berani dengan mencoba Yola Yuliana sebagai opposite hitter dalam sesi latihan tanding melawan Timnas Voli Putri U21. Pertandingan uji coba ini berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, pada Jumat, 30 Mei 2025 lalu, sebagai bagian dari persiapan menuju AFC Nations Cup dan CV League 2025 di Vietnam. Timnas Voli Putri Senior tampil dengan kekuatan penuh, menurunkan sejumlah pemain seperti Yola Yuliana, Mediol Yoku, Sheila Bernadette,
Putri Agustin, Tasya Aprilia Putri, Tisha Amalia Putri, dan Riseptia Wulandari. Di laga perdana AFC Nations Cup 2025 nanti, Timnas Voli Putri Indonesia asuhan Octavian akan berhadapan dengan Iran. Duel Timnas Voli Putri Indonesia versus Iran bakal berlangsung Sabtu, 7 Juni 2025, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lalu di laga kedua, Timnas Voli Putri Indonesia akan bersua Filipina hari Minggu, 8 Juni 2025, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, Timnas Voli Putri Indonesia sudah ditunggu Kazakhstan, Senin, 9 Juni 2025, mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,